Niki rungokno tenan kula terangno masalah nasab ya. Dados nasab sing diharamno kawin niku 7. Nggih, nasab sing diharamno kawin pinten? 7. Niku hurrimat alaikum napa ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti. Niki penting kula aturaken nggih. Jenengan rasa sensitif. Pokoke masalah hukum iku wis cocok ra cocok ra usah nopo sensitif. Agama itu mengharamkan atau melarang adopsi ngangkat anak. Kalau terpaksa ada orang ngangkat anak itu harus dicatat nasabnya dan dimaklumatkan di keluarga anak yang diadopsi maupun keluarga yang mengadopsi. Karena nanti ditakutkan terjadi ikhtilatil ansab. Ya, kalau kalian terjadi ikhtilatil ansab, percampuran apa? Nasab. Karena setiap satu orang itu pasti punya 7 orang yang haram dikawin karena nopo nasab. Ini ku ibu, ya ibu, dulur ummahatukum terus putri, dulur kandung, bulik sangka bapak, bulik sangka nopo ibu, terus ponaan, ya anaknya dulur lanang, lan anaknya dulur nopo itu. Niku sing haram karena nasab. Sebab niku ikhtilaf. Biar wae di rumah, riyen Rasulullah nung dia anak angkat dene Zaid, sampai uang darani Zaid bin Muhammad, buatan Zaid bin Harisah tapi Zaid bin Muhammad. Terus ambek Allah piyambak dibatal, uang kudu nyebut Zaid bin Harisah, dipaksa. Nggih, uang kudu nyebut Zaid bin Harisah. Ora oleh muni Zaid bin Muhammad. Sampai turun ayat lewat Allah langsung. Ud'uhum li abaihim huwa aqsatu indahu. Wong kudu disebut nganggo jenenge bapak. Iku nak kepengin adil cara aku. Tiang adopsi itu mesti nglahirno sombong. Kula pun bolak-balik wingi kula ngaji teng Bojonegoro teng Islamic Center dia bilang. Adopsi itu melahirkan kesombongan. Lho nggih to nggih, misale anak Ruhin tak pek anak angkat aku. Kan keren ben Gus Bak dibang ben Ruhin. Lama-lama anaknya itu kalau ditanya seneng jenengan sinten kula putrine Gus Bah. Kan enggak siap deh bapak keriting, enggak jelas. Ning dalan-dalan ya wis ngono kan. Itu satu, melahirkan kesombongan. 2 terjadi ikhtilatil ansab. Misalnya anak Ruhin melok kula terus kuliah. Jebule pacaran mbek dulure dhewe. Terus kok rabi entuk dulure dhewe, entuk ponakane. Itu bahaya sekali. Sangat-sangat bahaya. Kalau mau cerita tentang bukti-bukti ketika saya memberi makalah tentang adopsi ini, wonten kiai sikoh bisa dipercaya cerita. Itu ono wong tipe anak angkat yang Jakarta. Yang nganterkan tuh Pak D-nya. Suatu saat anak ini besar kuliah pacaran be adik kandungnya. Hasil terus kawin dia anak sikoh. Pak D yang dulu nganter ke Jakarta ke yang adopsi itu nilai di Jakarta. Kuwagetnya bukan main, ternyata yang dirabi itu sama-sama ponakannya gitu, dulur nopo kan? Ini bahayanya ngangkat anak nopo angkat. Jika dibatalkan oleh Allah, orang harus mau menyebut bapaknya. Ud'uhum li abaihim huwa aqsatu indahu. Tapi wong saiki saya enak dhewe. Anak sampean kudu bangga, makalah Nabi itu mengancam manida ila ghairi abi wa huwa ya'lamu anna ghairu abi faqad kafar. Wong sing ngaku ora bapake diaku bapake dianggap ngafiri atau ngingkari ajaran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena satu melahirkan kesombongan itu mesti. Karena mesti milih yang keren kan. Milih sing apa? Keren. Nomor 2 terjadi campur aduk napa? Nasab. Mari kula suwun sing pun ngadung anak istilah anak angkat istilah bahasa Indonesia. Tetap harus ditulis silsilah keluarganya dia saudaranya berapa. Kalau anaknya itu tersinggung dianggap anak angkat, berarti cah sombong satu balik non keluarganya. Nah, apa ya apa. Terus ketiga ini yang penting. Orang me anak angkat itu alasannya kan saake, kepengen nolong orang miskin. Kalau kalian rata-rata niatnya kan kepengen nolong orang miskin. Nah cara kulo, nak macam niatnya gitu betul. Ini pendapat kulo. Tapi maksudnya nyangkut pembatalan anak angkat itu jelas ada di Quran, di hadis. Alasan kedua ikhtilatul ansab ya ada di kitab. Tapi yang ketiga ini pendapat saya. Yang ketiga ini jelas. Saya ulama itu harus jelas. Yang tadi di Quran, di hadis itu 2 alasan tadi di Quran, di hadis.
Yang ketiga ini saya pribadi. Dan saya yakin saya benar. Kalau Anda tidak sependapat dengan saya berarti tidak tahu mikir. Orang kok sampean terus apa? Benar. Misalnya aku punya anak angkat Ruben. Sakit, rota triting, langsung nabunuh sampai anak angkat. Sudah cek cilik kene cek imut ora tuwa wanen ngene iki pasal itu. Ojo bayangno saiki. Ang cilik kan lucu ya, kriting lemu putih kan sampai anak angkat. Ah itu kan misalnya Ruben kan wis serai-rai kakean pola kan. Terus minta sepeda motor Tiger atau Nexon atau Ninja gitu. Kan berarti saya kalau nuruti anak angkat karena dia sudah kayak anak saya kan mungkin tak turuti. Tuku sepeda motor 30 juta. Dia umur 16 tahun tak tukokno sepeda motor karena dia kayak anak angkat 20 juta. 20 juta itu kalau saya niat baik, yang penting tak kekno wong fakir miskin atau tak kekno santri. Itu dapat berapa santri? 20 juta misalnya tak kekno wong soleh atau santri atau masyarakat. Kalau 20 orang saja dapat 1 jutaan maturune tak ngamek ndongakno kabeh. Kere 20 ndongakno kabeh. Tapi gara-gara me anak angkat, uang 20 itu tersentral, terpokok ning satu orang. Ya iku ning Ruhin, iku wae dienggo sepeda motor sing tak jelas manfaatnya. Paham sing kula maksud? Hanya dari segi sosial kan menjadi manfaat ini terbatas kan? Nggih, nah aku namanya anak angkat Ruhin kebagian 1 juta, mungkin Mustafa kirim pisan kebagian 1 juta kan beberapa orang kebuat. Karena saya tidak harus terfokus mikir cakriting wong. Paham ya? Lu tenan paham tenan tuh. Lu kayak mau menentang pendapat saya boleh, saya pastikan ini pendapat saya. Tapi kan bisa globalnya paham tuh. Artinya kalau orang enggak Ruhin dewasa tak kayak nomah, entek 100 juta. Alasannya sakit Ruhin anak melarat. Andai kan aku nggak main anak angkat mungkin 100 juta lebih ke orang banyak. Tapi tetap boleh loh main anak angkat. Tapi kalau guys kadar ya sayang tetap kembalikan ke keluarganya dibiayai saja. Itu dia atau mendapat kasih sayang keluarga, dia tidak sombong. Paham ya? Lalu soal ingin spesial ya spesial saja misalnya sama rantai anak. Nah kecuali mungkin ada pengecualian darurat, sampai nggak punya anak, ada ponakan atau keluarga, kamu angkat. Tapi nasabnya harus tetap ditulis. Saya ulang-ulang nasabnya harus ditulis. Karena ciri utama manusia yang disebut Allah adalah faja'alahu nasabah. Jadi orang harus jelas nasab. Jadi alasan ketiga tadi kelihatan. Kalau anak angkat itu kan nanti semua aset itu kan terkonsentrasi. Ya itu mau. Biasanya wong lomo 20 juta dibagi wong akeh gara-gara dia anak angkat satu mungkin hanya untuk beli apa? Sepeda motor. Sepeda motor, mulai tak keriting itu semua weling sanggup 1 juta. Entah sedino. Padahal mau tak kena fakir miskin 1 juta cukup sahulan kan. Ya sehingga sampean tidak usah tersinggung. Kalau mau cerita hukum, sehingga sirinya kenapa Rasulullah itu orang paling dicintai Allah dan punya hiburan ngepek anak angkat yaitu Zaid bin Harisah itu dibatalkan oleh Allah sendiri, dibatalkan oleh Allah sendiri. Tapi jangan kira dibatalkannya itu dibatalkan total secara sosial boten, dibatalkan secara hukum nasab. Sehingga semua sahabat yang dulu manggil Zaid bin Muhammad dimarahi Allah. Suruh manggil Zaid bin Haris. Paham ya? Terus kula suwun sing wis kadung anak angkat ya rasa dibatalno tapi nasabnya ditulis. Dan anak itu mulai kecil pun diberi pengertian kalau kamu anaknya ini, saudara kandungmu ini. Nah soal kowe kuwatir kok nang bocah tersinggung wong Jawa. Kamu harus lebih kuwatir ketimbang nanti nasabnya kacau balau kawin mbek dulure dhewe, kawin mbek ponakane. Senengane kok nggo alasan rasa Jawa. Ora tau mikir nasibnya agama, dipikir nasibnya rasane wong Jawa. Soalnya kalau aku mbek Mustafa tuwa jenggoten orang Jawa wajib dihormati, sesat tapi dihormati Mustafa. Wong ra jelas jundruke kok dihormati. Ya harus pakai agama jelas. Orang dihormati karena alimnya atau karena lumane atau karena sabar melarate. Kudu jelas, kudu nyetor slip. Paham ya? Alasan dihormati. Kamu apa misalnya nulis ku saya fakir 10 tahun sabar. Jadi ya jenengan harus hormat saya. Kalau hormat siap. Mergo jelas kesalehannya. Dan saya siap sabar lagi sampai mati ya mau nanti ditulis. Mumpul warga syaratnya ngalim ya abot sugih, terus kadung ora sugih. Paling mungkin ya melarat karena sudah kadung melarat. Itu syaratnya sabar. Sabar itu orang ngeluh itu betah.
Biasanya wong nak betah mbak Allah diterusno mus betah. Wong wis betah wae kan. Itu kan jadi repot. Jadi itu coba hitung ya. Alasan ketiga tadi bisa dihitung. Saya tuh punya pengalaman gitu. Saya punya saudara, punya keluarga, orang kaya, anak angkat. Itu ya kebaikannya ya terkonsentrasi, ya itu tadi tergerus hanya untuk 1-2 orang. Ya taruh saja tadi. Kalau orang punya uang 20 juta biasa diamalkan, mestinya bisa dikasihkan pondok atau fakir miskin bisa orang 20-30. Gara-gara anak angkat mungkin seleranya selera yang fuduli, yang enggak prinsip, yang sekunder. Misalnya untuk beli apa? Sepeda motor. Namun anak yang boleh enggak rugen anak angkatnya. Sepeda motor di aksesoris. Aksesoris sepeda motor larang bisa. Sepeda larang ngegengin yang mall. Nggak nodonya tenan. Nah itu kenapa? Menurut saya, kalau mau baik-baik saja. Terus saya teruskan. Tapi teori saya ini ada selamanya benar. Karena itu tadi yang dibatalkan hanya nasabnya saja. Itu yang pasti benar. Tapi Rasulullah itu ya unik. Ini cerita sisi Rasulullah. Rasulullah itu dia putu. Jenis Hasan Husain. Hasan Huwan. Nggak ada orang mirip Nabi kayak Hasan. Hasan bin Ali. Dia putranya Sayyidah Fatimah sing sugeng kan namung Hasan kalian apa? Husain. Sebenarnya punya adik namanya Muhassin tapi meninggal. Hasan ganteng kan. Ganteng putih, ganteng putune Kanjeng Nabi. Terus Usama itu sampean Rabi Zaid itu Rabi untuk Ummu Aiman. Dia Zaid itu Rabi untuk sinten? Pakai Usama Zaid bin Harisa. Terus gak ada anak namanya Usama. Zaid itu dia anak jenis Usama itu wireng. Kemudian turunan wong ir. Niku Kanjeng Nabi sowan nang epol. Mergo anake anak angkate. Putu saka anak angkat. Dipangku. Sampai sahabat itu cara wong sahabat wong Jawa nak ngenyek Nabi dah mangku gula kopi. Perkara ada sitok putih. Sitok napa? Lah niku nak Usama umbelen. Meler itu, umbel ngerti umbel teman. Cara kene apa? Umbel. Niku Sayyidah Aisyah kon nyisi ora gelem. Wes ora anake wireng. Umbelen. Sayyidah Aisyah kon nyisi. Betul. Jijik cara Jawa. Sayyidah Aisyah wae anak wong sugih perawan. Bojone Kanjeng Nabi kon nyisi cah ireng. Niku di sisi Kanjeng Nabi dhewe. Sampai Aisyah iku iri, tanganku eman kena umbele sama malah tangannya Kanjeng Nabi akhirnya. Jadi artinya gini, jangan kira Nabi itu melarang anak angkat itu terus tidak sayang ya sayang, tapi jangan menggantikan nasab, jangan menggantikan nasab. Malah disebut Quran, ud'uhum li abaihim wa aqsatu indahu. Fa illam ta'lamu abaahum fa ikhwanukum fid dini wa mawalikum. Ini diatur. Sekarang orang bangga ngambil anak angkat macam-macam. Nah, kita sebagai ulama harus ngomong ini duduk perkaranya karena orang itu punya nasab. Ya nanti terjadi ikhtilatil apa? Ansab. Nasab itu 7 ya. Terus kedua ditambah nasab karena mertua. Tak tuh hukumnya ini. Kalau nasab karena mertua itu 2 sisi. Haramnya mertua itu bimujarrodil abdi. Jadi misalnya saya nikah dengan istri saya. Sekali saya muni qabil tu nikah wa taswijah bil mahril mazkur, itu otomatis saya sudah boleh salaman sama mertua saya. Sudah jadi mahram. Mahram bil musyawarah. Namanya mahram bil musyawarah. Tapi kalau saya rabi ibunya, misalnya Ruhin ana rondo. Kasusnya kancane bapak ndek kanca. Niki kisah nyata. Kanca guru dan PNS. Gawe kemenak, gawe depan. Dekne iku wis tuwa, mesti ora tuwa banget wis pokoke duduk. Karena dia sugih ning desa PNS wak sugih, ngelamar cah wedok. Isi baturi bapak. Ngelamar cah wedok, ya namanya ngelamar cah wedok semetuki ibu iku rondo. Barono ibuke luwih ayu. Diwetuki spontan muni ngene. Bapak saja kaget, yang nemani kaget. Nggih kan jenengan terus pundi, Bu? Betul sampai anak itu kan, ibu dan gelem ibu itu gelem. Ibu itu gelem, padahal posisi Rono apa kamar anak. Ibu itu gelem, dari bapak umidan. Barang metu takoki bapak, lho kok piye sini-sini wong ngamar anak iku untuk ibu. Wong iku kang kancane bapak, ayo ibu. Barang wis kasih untuk ibu terus dipertimbangkan
Jadi sampean kan rondo anakmu keperawan, payune gampang, teng ibuke mlangsik terus rapi sama ibunya. Lah itu kalau menurut agama, wis dirabil lah, wis akad. Itu ada kemungkinan dekne iso rabi anake. Nak urung dijima. Paham nggih? Nak urung napa dijima. Jadi kalau ibunya sudah dijima, dikumpuli, berarti otomatis anaknya jadi mahram. Makanya disebut waroba ibukumul lati fi hujurikum min nisaikumul lati dakhaltum bihin fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum. Jadi artinya itu haramnya anak tiri itu nunggu ibuke dikumpuli. Jadi ra iso ngrasakno loro tetep. Tapi orang sing ngundake, Gus nak diambung tok terus dipegang rabi anake. Tapi mbok ora gelem. Geneman kok ngono, tapi pokoke syaraté haram iku ngenteni dijima anak ibuke mbek anake. Tapi nek anake mbok rabi sekedar akad mboke wis haram. Tapi jare kancaku lho, pangeran wis pinter, Gus. Angger akad ambek cawe itu kan otomatis mboke haram. Lah masih dihalalah ya ora gelem wis tuwek, Gus. Wah. Dari pengiran itu pinter, pengen orang pinter buahmu. Iya gangguannya tamu misalnya kayak serabi kayak bojomu kok seneng boe kemungkinannya kan kecil, mergo wis tua kan? Ya kelainan bareng. Nggak sampean roh hukum nasab, berarti nasab berapa tadi? 7 ditambah 2, ditambah keluarganya istri. Terus ditambah ketiga yaitu rodo. Makanya Quran nyebut hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa kholatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti. Terus wa ummahatukumul lati arda'nakum. Terus wa akhwatukum minar. Lah nasab sebanyak ini tuh akan hancur lebur ketika adopsi itu tidak menyebut nasab karena akan kacau balau. Kacau balaunya adalah orang pakai nasab bapak adopsi kemudian tidak diketahui, bisa saja suatu saat rabi ponaane pacaran BADE yang sekarang dunia nopo glo. Nanti rata-rata diberi sanksi pangeran. Wong sing anak angkat itu rata-rata dikai sanksi pangeran karena Allah duwe sunnah orang yang menyalahi aturannya pasti di dunia pun ada sanksinya. Bukan hanya nanti di akhirat, di dunia pun ada sanksinya. Makanya kalau suwon abe sayang sangai kayak Kanjeng Nabi setelah dibatalkan Allah ya tetap sayang ambek Usama. Saking sayangnya nganti Nabi nyisi umbelis Usama sampai Hasan itu nak jejer Usama sampai sahabat gojokannya gula nopo kuduan ke Nabi mangger jamaah digendong Hasan sinten Hasan mbek Usama nopo digendong sampai gelarnya Usama hibbu Rasulillah. Usama wong sing banget disenengi Kanjeng Nabi. Jadi gelarnya Usama teng sahabat Usama hibbu Rasulillah. Kalau ada banyak buku tentang Usama. Even sampai ngerti, jadi ya ini fatwa, ya ini fatwa. Jadi aturan hukumnya gitu. Utuhum li abaihim wa aqsatu inta. Wong diundang sesuai jenenge bapak. Paham ya? Jadi wong kudu bangga mek bapak iku kudu bangga. Cek ndak, cek kriting, cek ranti dhuwit, wong kudu tetep nyebut jenenge napa? Bapak. Ya supaya tadi enggak terjadi ikhtilafil apa? Makanya kalau suwun yang ngaji saya di sini. Minimal sampean tuh apal 7 orang yang haram kawin. Ya itu jenenge mahram, orang yang enggak boleh dinikah. Lah orang yang enggak boleh dinikah ini oleh ahli fikih disebut mahram. Ciri utamanya mahram itu kalau megang enggak batalkan wudu. Jadi gue demek ponakan ora batal, demek sinten tadi. Bulik bude enggak batal. Jadi nek salat salim mbek bulik bude enggak harus wudu lagi karena mahram. Lah yang boleh dikawin itu orang lain. Jadi disebut ajnabiyah. Mergo wong nggak oleh dikawin itu jenenge orang lain disebut nopo ajnabiyah. Jadi saya dengan istri saya bojoku jenenge ajnabiyah. Berhubung ajnabiyah anak nyekel bojomu ya batal wong enggak mahram. Tapi wong Indonesia itu lucu, anggere bojo jare wis keluarga berarti mahram. Bojoku ora mahram, nek mahram ora dikawani, paham ya. Lho gitu. Nanti oleh dirabi perkara ini wong ajnabiyah. Mulane oleh yang gede duwe akeh bojo ora ron yo oleh wong liya wae paham. Tapi nafkah wong kok keloni ngono dadi tetep lha itu agak. Tapi wong saiki salah kaprah, bojo sak dhuwure anak. Lah yen bapak ngajari kula ngene. Kowe kudu luwih sak anak timbang bojo. Bojo misale mbok pegat ya wong liya, mbok tinggal mati ya wong liya. Lah anak ra kena mbok pegat. Akhirnya ajaran ini kula terusno, tapi anak buahku udah ora siap. Bojo kula siap betina tak didik ngono. Itu jegemen tentang hukum Allah mbek Rasul dosa kaya ta. Nek tukaran mbek anak kula siap-siap kalah.
Paling dikandani bapak yo bela anaknya. Ya, misalnya aku belok, coba ajaran saya itu pasti benar. Misalnya aku belok anakku, rugimu apa itu ya anakmu, kowe kok egois. Nah, lu coba ruginya apa seorang ibu? Misalnya saya bela anak saya, terus bojoku, nah anak ibu dibela aku ora dibela. Memangnya anak saya anak sopo? Kan anaknya dia juga, kowe nak mikir sing waras. Jadi ajaran saya itu kan normal, salahnya di mana coba? Ibu apa kalau ngalami kejadian, misalnya cilik nak terus harus buat jodeng kecemplung sabun kecemplung jodeng, bojo ngamu. Ya tapi kecemplung sabun malah jeding wangi. Biasa ya betul. Kudu dikuras ini aku sing nguras tak pancen iki ngono. Jelas ora salah ya jelas ora salah. Salah ku ya nyolong, niku salah. Nek poso ngono niku ora salah. Cara piring ora salah, pancen piring jajal kok wis agak pecah. Wis jadi piring jeblok pecah itu normal. Teori manapun mengatakan nak beling jeblok itu pecah. Aneh neng di. Ya kan tidak ada aneh. Ya biasa lah piring itu. Coba kalau istri kamu itu udah egois, itu nggak perlu memperbandingkan kok. Bela anaknya, bela bojone itu anaknya sopo. Lah kalau sama-sama sepakat bela anak, berarti kan sepakat. Ibu orang ngamuk mergo iku anake, bapak orang ngamuk iku anake, kan anak untuk limpahan kasih sayang. Coba kamu pakai teori sebaliknya, bojo yo mahram. Bela bojo. Akhirnya anake direbut wong loro kan. Bapak bela bojone gak nyalano anake. Lha itu ajaran apa coba? Wong tuwa loro ngrebut cah cilik. Kowe ora sadar tenan rata eleng nang ngene. Ngelingno sampean kudu jelimet, ora terang jelimet ora apa. Wes ini mulai sesuk ya pokoke bojo be anak iku bela apa? Bela apa? Anak. Kok anak ora kena dipegat, kayak kecewa koyo apa ora kena dipegat. Bojo iku ora mahram. Mungkin nak sebut elek ya mungkin bojo abadi kan wis matilah ra payu rabi. Lah bojone ayo. Ayo. Baik mantane rugen serabi meneh ayo bisa. Ayo. So mahram piye? Sebenarnya swarga bareng sapa kan? Kan. Misale ana wong saleh mati, bojone dirabi wong, ora pati saleh. Swargane melok sapa jajal? Misale terus ora pegatan lho kan sing mati. Sing lanang bu swarga. Sing bojo kedua ora pati saleh, mlebu neraka. Sing wedok melok ndi? Jare sing lanang sing saleh, Gusti niku bojo kula. Wong pas kula mati derek kula pegat. Tapi jare pangeran masalahnya bojomu rabi meneh. Berarti dia wis kecewa mbek kowe. Barno Pak wis. Lah wong itu misale sing lanang kok mati meneh, sing wedok kan iso rabi meneh. Lah terus bojone sapa? Nah karuan pegatan kan berarti dianggap lain dengan kesadaran suami. Sing tinggal mati bisa. Nah itu menunjukkan nasabnya bojo itu gak permanen, disebut ajnabiyah. Halali dikumpuli mergo dine, tapi statusnya tetap ajnabiyah. Makanya Imam Syafi'i berpendapat megang istri itu batal karena statusnya ajnabiyah. Tapi ada ulama lain yang mengatakan megang istri itu udah batal. Tapi alasannya karena yang batalkan hanya jima, itu madzhab Maliki. Itu udah hanya istri, megang orang lain pun agak ditutui wong liya ya ora batal. Tapi haram karena orang lain. Paham ya? Kok terus kira batal terus wong liya mbok cekel nggih mboten. Maksudnya orang batal tapi haram. Makanya kalau orang haji itu disuruh intikal madzhab. Karena kalau orang haji pas tawaf kan pasti megang perempuan lain kan? Ya mesti kepegang kan? Itu disuruh nopo intikal madzhab. Tapi tetap haram kalau sengaja. Dijelas ya, ini disebut faja'alahu nasabau. Musyahara itu keluarga bisa. Nah makanya kawin itu disunatno wong liya. Wong liya itu sing adoh. Misalnya misanan itu dianggap masih makruh, khilaful aula. Yang baik itu ya wong adoh. Lah wong adoh itu pentingnya nanti ada komunitas yang kuat. Ini ku riyen sing masyhur nggih Rasulullah nu nikahi Juwairiyah. Juwairiyah niku imra'atun min Bani Musthalib. Setelah Nabi nikahi Juwairiyah sak kawasan Bani Musthalib yang dulu musuhi Nabi langsung seneng Nabi. Perkarane bisa, gak pantas tukaran ben apa? Bisa. Makanya orang-orang Bani Musthalib terus mau memaklumatkan
Asharu Rasulillah. Jadi banyak sahabat yang ditawan orang Bani Mustalik. Juga sebaliknya orang sahabat menawan orang-orang Bani Mustalik zaman perang. Tapi ketika Nabi menikahi Juwairiyah, langsung sama-sama ngelepas tawanan. Gak pantas bisane Nabi ditawan. Kan ora lucu tuh. Pak Dene bojone Nabi ditawan. IP-ne akhirnya dicolno Asharu napa? Abu Sufyan itu musuh besar Kanjeng Nabi. Sak urip-uripe musuh. Anaknya Abu Sufyan itu mukminah melok hijrah teng Habasyah. Lah teng Habasyah bojone kabundut. Bojone kabundut mbek Raja Habasyi dinekahno Nabi. Waline wali hakim. Abu Sufyan krungu. Nabi wis kal sisi mantune. Ya akhirnya Abu Sufyan taslim. Ashar wis besan. Nggih. Besan iku mandi, wis mandi. Teng daerah kula nu tiyang sebagian kiai ora cocok mbek Muhammadiyah. Niku cocoke ora krana adu visi. Anake dekne kuliah ora beto sama Muhammadiyah, damai men. Wes pokoke kena besan wis bar, ceritane napa bar. Wong keluarga napa? Bis. Lalu wonten ke Jawa Timur malah besan mbek Umar Irama kelas. Besan mbek itu. Umar Irama ketak kiai-kiai. Ndandut tesih halal apa haram ya Gus menengah. Besanan mbek sinten? Umar Irama. Tenan niku mboten jare. Tesih haram to ya dandutan Gus kan ada. Ashar menapa? Ashar. Disebut faja'alahu nasabab was. Mulane besanan itu penting. Nggih pentingnya wow, menjadi komunitas. Mulane besanan nek iso beda desa, beda keluarga. Nggih dadi kesunatane nikah nek iso ora untuk keluarga. Tapi nak wong liya gak prospek nggih monggo nak terpaksa untuk besanan. Nak terpaksa. Ya terpaksa itu misalnya kayak zaman Nabi, itu memang nggak ada pilihan. Sayyidah Fatimah itu harus nikah sama Sayyidina Ali. Tapi itu ramisanan pas, misanan ponaan. Kadang ada orang yang bantah, lah Fatimah konto Ali. Sayyidah Fatimah itu binti Muhammad, binti Rasulullah, bin Abdullah, bin Abdul Muthalib. Berarti Fatimah, dia abah Rasulullah, dia abah Abdullah, dia abah Abdul Muthalib. Ali itu Ali bin Abdul Muthalib bin Abdul Muthalib. Jadi Fatimah itu tidak misanan, ponaan misanan. Sayyidina Ali misanan itu dengan Rasulullah, bukan dengan Fatimah, paham ya? Lagi itu Ali bin Abi Thalib, Muhammad bin Abdullah, Sayyid Abdullah itu kakaknya Abu Thalib. Berarti yang misanan Sayyidina Ali dengan Nabi apa Sayyidina Ali dengan Fatimah? Dengan Nabi, paham ya? Berarti dapat Fatimah itu untuk ponaan apa? Misal. Kadang wong salah kaprah nyongkone Fatimah itu mboten. Nek iso niku rabi untuk wong adu. Nah iso ora payu maksudnya kan batas. Ya ora payu wis piye meneh Mas. Setahu saya keluarga fanatik rabi keluarga itu kalau pondok besar ya sido kiri. Tapi itu saja untuk minduan ya untuk minduan ping telu yang misanan cer ya jarang, hampir enggak ada. Padahal fanatik dapat keluarga tapi ya ping telu, ping papat gitu. Ya karena percaya orang luar itu kan ya tidak meyakinkan juga kan. Kalau terus uang ora jelas kan ya repot juga. Disebut apa faja'alahu nasabab wasito. Jadi eling-eling ya. Nasab itu. Nah terus kalau orang zina itu nasab itu hilang, walinya hakim. Jadi banyak pertanyaan di masyarakat, misalnya ada orang hamil di luar nikah, dia hamil di luar nikah. Itu terus dengan kesadaran dua sejoliki terus minta dinikahkan kiai. Anak produk gelap ini tidak bisa dinasabkan ke bapaknya, ya. Karena agama itu hanya ngakui nasab kalau akadnya sahih, ya, kalau akadnya sahih. Sehingga ini nanti kalau lahir anak perempuan, walinya itu tetap tidak bapaknya, paham ya? Meskipun jelas-jelas bapaknya yang bersetubuh, walinya itu hakim. Karena agama hanya ngakui nasab yang dari bapak lewat akad sahih. Banyak sering kejadian di masyarakat itu. Wes hamil lagi kawin. Itu kalau mesti pesen sampai tobatnya diterima Allah karena sudah kawin. Itu harus didukung. Harus didukung. Bagaimanapun dengan menikah kan menghilangkan zina kan, kalau dia tetap berhubungan, kalau tidak nikah kan malah zina. Ya ono kiai sing wong wis ora bener kok dinikahno itu salah besar. Malah cepat dinikahkan supaya hubungannya halal.
Tapi nanti anaknya ini nanti nggak boleh jadi diwaleni nopo. Saya itu pernah menikahkan orang yang kasusnya seperti itu. Ya saya bilang di naibnya, ya sudah istilahnya walinya bapaknya, tapi walinya tetap naib. Itu tidak bisa. Karena nasab yang diakui syariat itu yang diabdin apa? Sohih, yang lewat akad apa? Sohih. Jadi nanti kalau seperti itu misalnya anaknya putri, paham ya? Oleh ngundang bapak, wajan bapaknya secara genetik, secara gen, tapi secara syar'an nanti kalau nikah walinya apa? Hakim. Nah, makanya itu kudu ngerti. Nah, lagi-lagi adopsi anak itu mengacaukan itu semua. Nah, makanya agama itu membatalkan. Jadi kasih sayang boleh, kayak apa boleh lah. Seperti Rasulullah nanti ngisi ubelis itu Usama, tapi nasabnya tetap Usama bin Zaid bin Harisah. Harus jelas Usama bin Zaid bin Harisah. Tidak boleh dibilang Zaid bin Muhammad. Itu disebut apa? Ud'uhum li'abahim wa aqsatu indahu. Paham gitu, terus kalau suwon supaya sampean terlatih lah ambek teorinya ulama. Ulama itu tidak hanya ngomong sosial. Saiki wong awam ana omongan sosial, ana melarat pe anak sugih. Saiki ana uripe pe anak wong sugih, itu ana mobil, itu ana sepeda motor. Selalu yang dibahas itu sistem-sistem sosial. Saiki kepenak uripe penak pe wong sugih. Agama itu tidak mikir itu toh. Agama itu mikir nanti kelanjutannya nasab itu kayak apa. Nanti kalau kawin sama mahramnya. Terus yang ketiga ini yang perlu sampean ketahui. Ini yang paling ngeri. Mungkin ini khusus ulama kelas berat itu didiskusikan. Tapi ini saya utarakan di sini. Ben sampean dadi ulama kelas berat maksud ben melok katut. Kalau terjadi adopsi atau tidak jelas, sebenarnya ada masalah begini. Misalnya saya punya anak putri, Ruhin punya anak putri, jelas anak saya. Saya ingat betul itu anak saya. Terus karena Ruhin itu orang yang miskin, terus anaknya itu terlantar. Tapi dia tahu betul kalau anaknya itu hidup di biduan ini. Hidup di biduan ini. Terus Ruhin punya anak lelaki, mau kawin sama perempuan biduan. Enggak jelas. Dia yakin kalau anaknya itu di biduan, tapi tidak tahu yang siapa. Itu ada ulama yang mengatakan, jika jumlah perempuan itu masih bisa dihitung di kawasan itu, maka haram semua perempuan biduan. Karena ditakutkan jangan-jangan yang dinikah itu saudaranya kan hidup. Lalu kena di anak jogeman hilang. Saya kira anak wedok hilang yang Batam. Wajah hilang betul, nak hilangin yang kawasan Pulau Gadung, misalnya di Jakarta yang Pulau Gadung. Semua perempuan Pulau Gadung haram dirabi anak embret, mereka dikawinkan kok rabi untuk dulu. Paham ya? Dan semua ngeri betul itu. Wong nak dia anak udah jelas manggon di saiki melok sopo. Terutama pegatan dulu. Kan yo. Kok dia anak ning Banyuwangi nek ngono tak eling lo bolak-balik. Bejo dia ketemu tak kon nulisi uripe ning ndi. Karena kalau masyarakat hanya ngomong wis mbok asli ta ora mangan ta ora, ulama itu kepentingannya lebih dari itu, paham ya? Paham ya? Itu bolehnya kalau kampung itu masih bisa dihitung. Itu satu kampung tuh haram semua. Jadi misalnya sak biduan jumlahnya 700 wong. Berarti 700 perempuan itu haram dinikah anak Rugen sing lanang. Mergo ditakutkan saudara. Ya misalnya sampean bantah ngene. Gus, saiki wis modern. Sing dirabi kan jelas. Misalnya anak Pak Rumanto misalnya, atau sing dirabi kan jelas anak Mustafa. Kudu ono seksi tenan anak iku anak Mustafa. Misalnya padha eleke apa padha apane lah dibuktekno anak miripe iku tenanan. Sampai begitu agama ngatur. Makanya anak itu nomor satu harus jelas rimbanya di mana, alamatnya mana. Ini bukan urusan sosial di terlantar. Nanti ada nisain maksurat dan nisain wiri apa? Maksurat. Dan itu punya akibat haram tidaknya menikah kawasan situ. Nah kecuali orang maksurat kayak kasus orang-orang Arab yang di Indonesia itu yang kan ada itu peneliti Mekah yang punya keluarga itu dulu kan banyak ketika ada revolusi Wahabi. Itu banyak ulama Sunni yang diusir, sebagian hidup di Indonesia. Kayak keluarga Syekh Umar bin Jabbar, banyak yang hidup di Indonesia. Dia yakin bahwa anaknya di Indonesia. Karena dia sempat nikah orang Indonesia, punya anak di Indonesia. Bawang Banyumas, bawang Kudus. Dia ini mamang. Lah berita di Arab, pokoknya dia yakin, nah anakku orang Indonesia itu. Terus anak lanang, dia mau nikah orang Indonesia. Lah itu oleh asal ukurannya Indonesia, tapi nak
disebut kayaknya di kawasan Banyumas, pas itu isunya di Banyumas. Ya satu Banyumas nggak boleh semua, tapi tidak sampai satu Indonesia gitu. Lagi, Indonesia ya repot kan. Tapi tentu sekarang tuh orang sudah modern ya, artinya modern itu misalnya sing dirabi kok pesek cilik, gak mungkin sama anak bapak ini kan ya nanti ya tetap ada lah. Tapi secara umum akibatnya sampai begitu. Jadi saya cerita akibatnya itu sampai begitu. Nah, yang memperkeruh keadaan lagi-lagi tadi anak angkat. Kalau anak angkat gak diketahui itu sama dengan anak hilang kan. Lembut tuh kan terus. Apalagi di Nyon Sewu ya sekarang di kamuflase pakai masuk C1-nya misalnya paham ya, masuk kartu apa keluarga, BIN-nya sudah tercatat, BIN bapak yang apa baru, malah. Makanya sampean kalau bilang ini ada C1-nya, Gus bukti kalau anaknya ini, siapa yang menjamin kalau dia ada bohong? Gitu gitu. Yang menjamin siapa kalau C1 ini nggak palsu? Oke kan gerene misalnya Rukin dia anak wedok. DP anak angkat wong Jakarta wong Pulau Gadung kan misalnya. Ya yes, pokoknya anak Rukin sing lanang iku anggere pacaran wong Pulau Gadung luar rabi. Rukin kudu muni ra oleh ojo. Ning kono iku kudu ana dulurem kandung. DP anak sapa? Bapak ya lali. Lah bapak piye mbek anak kok lali? Lah itulah masalahnya bapak. Sokai penting. Nah makanya paling tidak Rukin bilang, makanya jangan rabi sana nanti ada masalah baru. Karena bapak sudah penuh masalah. Ya itu. Terus kamu ragu sih pokoknya rawang Pulau Gadung. Maksudnya ambilnya jangan Jakartanya, yang kawasan itu. Sampai sebegitunya ulama bakas itu ada di kitab Al-Asbahwan itu. Nisa'in mahsurat dan nisa'in wairi mahsurat. Ada perempuan mahram hidup di satu kampung. Kalau kampung itu bisa diidentifikasi berapa jumlahnya, itu satu kampung menjadi haram semua. Jadi misalnya saya dengar isu di kampung situ ada ponakan jenengan ke sana, ono kakak jenengan, anaknya kakak jenengan. Tapi aku naruh persisi ponakanku sing ndi, pokoknya kakakku yakin misalnya uripe anaknya neng kono, itu satu kampung nggak boleh saya nikah karena berarti kan nikah ponakan, nikah nopo? Ponakan ditakutkan mendapat ponakan. Sampai segitu. Dari kalau suwon nanti anak wedok sing jelas, jangan ya ditulis monggo ning ndi terus. Ojo men diwasel tok ra ini ra roh. Kalau ada pengalaman kula ra kiai. Kowe ra rasane dadi kiai, nek kula ra rasane dadi kiai. Ning dunia kiai pancen unik. Saya itu punya santri bawean. Nikah karena ndak mapan itu ya macam-macam lah karena ndak mapan tuh bapaknya kerja di Malaysia, ibunya dititipno kiai ini mondok jadi candalem. Anaknya juga itu. Itu lucu. Kalau anaknya nelpon bapaknya itu lucu. Pak cepet pulang, saya takut lupa wajahnya bapak. Anak itu rapal ini bapak tiap teko ya rapal teragam dijak nganti apal itu bapak. Dan ngeris 5 tahun bapak teko ora kadolanan tiba ro. Engko nak mbok takok iku anak nduk. Coba kan bahaya juga kalau artinya tiap 5 tahun wong ora ketemu ya ora anake itu. Paham maksudnya? Lah terus bisa hilang tenang kan jorani teh. Paham? Bahaya. Saya mulane kudu jelas. Ya kudu jelas, kudu nasab kudu ditulis faja'alahu nasabau. Maksud itu paling apik wong Arab, teman. Wong Arab itu paling apik masalah nasab. Wong Arab sing ora sayyid sekalipun sing boten habib niku yo apal nasab. Jadi wong Arab wong mereka karuan kados Rasulullah, kados Habaib wong apal tenan maksudnya. Wong kula mawon apal maksudnya nasab-nasab. Misalnya sinten itu apal ngono kan. Mergi ngoten niku perkarane nggih penting wae. Ora kok gagah-gagahan memang punya akibat setiap angkatan itu ada mahram. Setiap angkatan itu ada mahram. Wa ameling-eling faja'alahu nasaba wa sihra wa kana rabbuka napa? Wa kana rabbuka napa? Qadir. Biasane diwaca teng khotbah kan. Ribet era karuan mamu ora barbar. Wala tabusnani wala tariqani ila biqadain wa qadar wa kitabun wa iqad safakus buhur. Kalau ora tau maca khotbah. Wong rekon khotbah nek ada bismillah nang kawin nang musuh suwen. Kaya kawine wong mulya mbek wong mulya wae khotbah suwi wong kawin-kawin kepeksa di khotbah barbar. Tapi wong sing lanang wis ngeluh untuk cah iku mergo cek eleke sing wedok ya ngeluh. Tapi takdire untuk iku wis
Pun kalau wadah terus eling-eling ya nasab itu penting. Faja'alahu nasabau wasito. Makanya kalau ada nasab tidak jelas itu harus dirunut cari bapaknya. Dan itu yang paling saku itu hum li abaihim wa aqsatu napa intam. Wa ta'ala ku Allah tidak khalaqa ingkang gawe sapa lagi as-samawati ing pira-pira langit wal ardh lan bumi. Wa malan perkara bena huma antarane sama lan ardh. Allah gawe visita di ayamin ing dalam masa 6 dina atau 6 masa 6 semacam-macam kiai mana namun dan tahapan 6 masa min ayam dunya sange pira-pira dina. Fi qadriha dalam kira-kirane 6 dina. Ya kira-kira ngono. Kenapa kok dikira-kira li anaku krana sak temne kelakuan lam yakun ora ana iku sama ing dalem kono-kono panggonan zaman iku apa Samsun apa srengenge. Jadi ulama yo kadang-kadang kemelek, cuma ulama darani ngendikan. Maksudnya ngene lho logikane, Allah gawe langit bumi ku 6 dina. Lah 6 dina ukurane apa? Zaman iku srengenge urung digawe, terus ngukure dina nganggo apa? Lha kok cangkem kok. Kena cangkem elek, cuma ulama tetep darani ngendikan, asline iku protes. Allah gawe langit bumi ku 6 dina. Lah 6 dina itu kan sedina kan srengenge terbit. Nanti sebelum srengenge dhewe urung digawe. Terus 6 dina iku ukurane apa? Ya misalnya kira-kira gawene Allah 70 jam, lah nganggo jam sapa ngono jam. Kok mateno. Lah kok usah dadi ulama. Ulama ora gojlokane ya padha cangkem elek. Cuma ulama darani ngendikan. Perkarane ya asline ya. Lah ngeten mawon disoal. Allah niku zat sing mukhalafatul lil hawadits. Allah ku zat sing beda mek makhluk. Zaman rong gawe makhluk beda mek sapa? Ya pun ulama sing nyual. Akhirnya dari ulama sing nyual Allah beda mek liyane ngono wae ora usah muni ambek makhluk. Dadi sehingga pokoke Allah iku mukhalafatul lil ghairi, pokoke Allah beda mek liyane. Mergo nak muni beda mek makhluk lah zaman rong gawe makhluk beda mek sapa? Ya tapi ngono kan ngel-ngel cangkem elek. Terus ora usah ngono pokoke manane. Allah ora kembar makhluk umur kok mbok jero. Mbok jero. Mulane orang itu Imam Ghazali itu pernah digugat. Ihya itu dikarang ketika beliau masih sugeng itu digugat oleh ulama yang selevel Imam Ghazali. Banyak yang digugat. Itu satu-satunya jawaban Imam Ghazali. Saya punya jawaban Ihya. Terus apa jenenge? Saya punya mungkin jarang yang punya kitab itu, tapi saya punya teks dari kitab Imam Ghazali menjawab kejanggalan orang pada Ihya. Menangi beliau masih sugeng, masih hidup. Itu diantara jawabannya itu begini. Fal ma'ani awsa'u minal ibarat. Eleng-eleng kok edangnya. Fal ma'ani awsa'u minal ibarat. Di mana-mana namanya lafaz itu tidak mengikat. Yang mengikat itu makna. Ya, fal ma'ani awsa'u minal ibarat. Karena kalau nuruti lafaz itu orang akan kriminal semua. Itu tadi misalnya contoh paling gampang. Ini contoh guyon tapi tenanan. Aku ngomong berofen, ojo geman nangani bojomu. Nangani itu sama kata tangan. Mana ojo naboki bojomu. Suatu saat aku dengar Ruhin nyaduki bojomu. Kok kecil. Lah bojomu kok bisa saduki? Jenengan larang namung nangani, niki namung nyikili. Kan enggak bisa. Kamu memanfaatkan lafaz yang saya uraikan. Kowe ojo naboki, ojo nangani bojomu. Terus kowe menghindari ben ora melanggar kiaimu. Tak taboki kan melanggar. Oh tak saduki wae. Mun tak kok iki ini kan aku pesaduki. Jare jenengan sing haram nangani mung gak sikil. Tentu maksud saya ojo naboki itu jangan berbuat kekerasan kan. Paham ya? Itu disebut fal ma'ani awsa'u minal ibarat. Tentu maksud saya jonangan itu jangan berbuat kekerasan, cek baik dengan tangan maupun dengan kaki. Loh, andai kan lafaz bisa dipercaya berarti yang haram kalau pakai tangan. Paham ya maksudnya? Paham ya? Makanya kalau Rasulullah ngendikan tasodaku walau bisik kita merotin. Kowe sedekah senajan to sak cuwile kurma. Lha praktek lo tenang tuku kurma sitok kok cuwe kok gak ono fakir miskin wong edan. Maksudnya ulama sepakat, maksudnya itu kue sodako sampai kut itu makanan pokok. Artinya kalau konteks Indonesia itu tidak nopo beras, tidak nopo beras, nopo kut. Orang kok pepe kepen persis nopo dawe nabi terus kuku kurma, nopo.
Dan Nabi nak ngendikan macam Nabi tiang Arab ngendikan ya tasaddaku walau firsana satin. Lha sedekah senajan to sak sampile wedhus. Lho sing sedekah ora tau nyembelih wedhus kok ngenteni duwe sampile. Ini paling banter sampile pitik iku dekat tikus kok wis. Lah seperti itu karena tadi fal ma'ani ausa'u minal ibarat. Ning dinggon makna luwih luas tinimbang lafaz. Paham? Paham ya? Soal ini tiang itu dora pati ngaji usul fikih, kudu persis Nabi. Nah persis Nabi kena sedekah ya kurma terus sigar. Mergo Nabi dawuh sigarane apa? Kurma. Ojo tong dawuh kon sigar. Nah sedekah itu kudu sampel wedhus aja daginge sapile. Semua repot. Itu saya puas sekali saya baca jawaban Imam Ghazali. Jadi ketika beliau sugeng itu makalah yang di Ihya itu banyak yang juga. Beliau menjawab jawab iskal itu. Saya alhamdulillah punya kitab itu jarang yang punya, tapi saya alhamdulillah punya. Dan di antara jawaban itu beliau menjelaskan fal ma'ani ausa'u minal ibarat. Karena ibarat ini pasti terbatas. Ya terbatas. Misalnya kalau ngomong mbek Ruhin tak jak marem. Wis mangan sakarepmu. Ya sakarepmu itu kan ya iso diukur. Wong dijajakno etikane piye. Wes nang omah kene kaya omahmu dhewe terus kene mlebu kamar di duwe ning kotak. Wes ora usah sungkan sanggep kaya omahmu dhewe terus buka kamar duwe ning kotak jupuk. Ana ATM dijuwe maksude sak karepmu dhewe kuwi wis pokoke mangan wareg ngono wae ora kok. Ya ora wong Jawa kan ngoten. Ora usah bayar iki pokoke seduluran. Bareng di seduluran jika mau 100.000, ambil dulur mau 100.000. Bahasa Jawa ini rajin jelas. Saya nak kerja nih gue merasa berhitung profesional seduluran. Nah, seduluran ini malah larang. Masuk dulur mau 100.000. Utama anak seduluran itu rasa bayar ngambil dulur. Wah ini repot. Mulane ini penting ya kalau aturakan. Jadi fal ma'ani ausa'u minal ibarat. Sebab itu terus ditemukan ilmu usul fikih itu yang bisa menganalisis makna hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau menuruti tekstual itu ya repot. Ya, karena Nabi orang Arab Nabi kalau sedekah misalnya ngasih Wes Al-Qarni ya jubah. Ya karena Nabi orang Arab. Saya yakin ada Nabi orang Indonesia mungkin nggak rugen ya baju hem bukan jubah. Orang pas aja lagi di apa? Coba ya. Mungkin kalau gak kan tak kayak coba ya. Ungkep. Nanti kalau tawan. Coba belum tak tukok nonton. Semua cobaan macam. Entek wiro di tontonan Pak. Lo nak gelem tak tukok nonton. Ngaji kok ngarep enggak berapa. Macam. Kalau lantok nomo, sing ngaji Gus Pak sesem. Jadi orang maksudnya rasa cangkem melek, terus ono wong, apa nggih langit bumi 6 dino terus ono cangkem melek. 6 dino diitung kok apa? Wong zaman iku ora ono apa? Oh iku cangkem melek. Lha iku ora oleh, mergo fal ma'ani ausa'u minal ibarat. Jadi sudah dikira-kira dhewe mergo yang mengikat itu semangat maknanya bukan redaksinya. Dia bukan apa? Redaksinya. Itu disebut apa? Fal ma'ani awsa'un apa? Minati. Li anna lukron saat mereka lakukan ulam yang kono rano ikut sama yang dalam kono-kono panggungan aku samsun sering. Maksudnya 6 dino kira-kira 6 dino saiki. Ojo bubayano 6 dino zaman iku kurang ono sering orang ono di. Walau saya mau mengersano sapa wa ta'ala la khalaqo. Tapi Yahudi nak beto Kanjeng Nabi yo ngono. Oh ya kita kurang ajar. Mat, dari sebenarnya itu kiamat. Iya kiamat dari Kanjeng Nabi. Bumi diapakno, Mat? Ya dihancurno. Lah siku manusa ditakok endi? Yo melok hancur. Gak sing nabi-nabi kowe mandul. Perkara nek dijawab ning bumi ra melok hancur. Mat, sebenarnya itu kiamat, ya kiamat Nabi. Lah pas bumi dijur nabi-nabi terus ditakok endi? Maksudnya nak melok ning bumi kan melok hancur. Tidak bisa nyuci. Oh, no, itu tidak. Wah, repot. Jadi dia itu, wah, kayak kekacauan sebenarnya, kayak kekacauan pikiran.
Sing rodok niru Mu'tazilah iku ya koyo wong Yahudi. Cuma Islam ngono ya tapi koyo. Lah nek cara keyakinan Mu'tazilah iku swarga ben neraka saiki ora ngono. Alasane iku swarga neraka iku arduhas samawati wal ard. Sebagian ayat disebut arduha ka ardis samai wal ard. Sebagian kan arduhas samawati wal ard. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha. Nak ambane swarga iku padha karo langit bumi. Nak saiki sono didakon ndi? Lha jenenge donya kok langit be bumi. Swarga sitok iku ambane padha karo langit. Bumi nak pitu terus sepiro. Ya nak saiki sono didakon ndi ra nggone. Mulane cara Mu'tazilah swarga iku anane sober dadi nek wis wong kiamat iku lagi swarga. Cara Mu'tazilah. Jare ahli sunnah ya ora mesti takok ndi urusane pangeran, penting ngono-ngono ae. Lah alasane ahli sunnah ceritane Nabi Adam. Nabi Adam diusir ke swarga. Lah swargane ora ono diusir kondi. Ya ulama kasne cangkem elek. Cuma ulama darani ngendikan asline bata-batane ku mau pinter-pinteran. Lah iya ceritane Nabi Adam diusir kondi. Swarga lan swargane ora ngono diusir kon. Jare Mu'tazilah ra ngono. Jarene swarga ku lambane langit bumi. Lah saiki ono didakoni kan ora sedeng. Ya padha cangkem elek to nek sebab-sebab. Lah akhirnya terakhir mau dekan, ayo padha mati, jajal didakoni. Lah iki koyo ngeten iki, dari langit bumi digawe pinten? 6 dina. Lah ukurane opo zaman niku ngono napa? Srengenge. Ya soso geman ora sama melok ngono ya bener Imam Ghazali kalau seneng. Istilahnya apa fal ma'ani aw sa'un apa minal ibarat. Dadi kudu rokok edan. Dadi wong aja terikat lafadz tok. Ke fal ma'ani aw sa'u minal ibarat. Ya mungkin ya cara usul fikih jelas ya kok ide usul fikih saya sangat. Napa ya. Ya saya sangat itu memang ada analisisnya. Walau sa'am mengersano sapa wa ta'ala la khalaqa ibtin gawe sapa wa ta'ala guna ing samawati lan ardh oleh gawe film hatin ing dalam sakedepan. Lawal udulu te pindah anhu saking al-khalqi film hatin iku li ta'lili khalqihi krana mulang utawa ngajari pira-pira makhluke Allah atas tabuta ing sithik-sithik. Dadi Allah gawe langit bumi kun yo iso, tapi kok nganti 6 dina ben wong dilatih apa-apa ora langsung. Dadi sugih ora langsung ben apa-apa kok sithik. Karena kok sithik wis kesuwen penting ora langsung. Dadi Allah iso wae gawe langit bumi niku film hatin, tapi Allah gawe 6 dina niku nunjukno mulang nak wong niku ora oleh napa spontan. Semesta wong kono ning nguasani sapa wa ta'ala aras ing atase aras, semesta wong kono ning ngatur sapa wa alas. Monggo manane munggah ketak kok munggahe piye ngene sirep bare perkara ya. Pantes do debat tenan munggah-munggahe piye. Dua utawi jenenge aras filugati dalem lughat sarirul mulki. Iku napa? Singgasanane kerajaan. Sarirul Maliki iku singgasanane kerajaan. Ya ora usah takok luguhe piye manggon ndi senengane kok takok. Wes pokoke falmaani ausau menali barat Allah duwe aras artine Allah sugih ngono ae ora usah mbok bayangno Allah lungguh terus arase kondi. Mau bahane kok apa? Terus pesen ning ndi pengrajine sapa? Malah repot kabeh. Suwe-suwe ngono bayare pira? Malah ora karo-karuan. Wis ora usah ngono Allah di aras berarti Allah sugih kok repot senengane kok napa? Repot. Fal ma'ani ausau napa? Minal ibar. Ar-Rahmanu fas'al bihi khabira. Ar-Rahmanu badalun min dawi istawa. Utai Allah iku zat sing Rahman. Tegese Allah iku zat sing Rahman. Utai lafaz Rahman badalun dadi badal min dawi istawa saking domire lafaz istawa. Istiwaan tegese munggah utawa menguasai hal iku kang patut apa istiwa bihi lan Allah. Fas'al mongko takok sira ayyuhal insan. Kowe oleh takok bihi lan Allah sing Rahman khabira hale wong hale zat sing iso nyeritakno kelawan kebenaran. Allah iku zat sing khabir nak nyeritakno kebenaran meski pas. Yukhbir ka tegese bakal nyeritakno sapa Allah taala ka ing sira. Nyeritakno bi sifate kelan pira-pira sifate Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.